Di chapter sebelumnya kita dikejutkan oleh sosok misterius yang tiba-tiba muncul di belakang Jenderal Surga Selatan. Dan siapakah dia? Oke guys, di sini sontak yang lain pun terkejut. Bailang mengatakan itu anak kecil. Xiaoyu pun mengatakan, ah iya, anak siapa yang tersesat itu? Di sini kan berbahaya. Aosu pun mengatakan sepertinya dia memang sengaja mencari masalah. Dan dilanjut dengan Yihu yang juga mengatakan dia punya ekor, itu adalah siluman kera. Dan Wujing pun di sini menambahkan, aku tak tahu siapa itu, tapi anak itu rasanya aku pernah melihatnya. Dan di sini Tang Zanzang pun merasa kaget saja tanpa mengatakan apapun. Oh, aku kira siapa? Ternyata kau lagi. Bukannya tadi kita baru saja bertemu di surga? Ucap Virupaka. Wukong mengatakan itu benar. Aku terus saja bertemu dengan orang-orang yang tak aku suka. Itu membuatku sangat sebal. Kau Raja Surga Selatan, dengarkanlah baik-baik. Itu bukan tempat untuk Raja Surga dan juga bukan giliranmu untuk pamer. Lebih baik ambil semua barang anehmu itu dan kembalilah ke surga Dark Shadow. Jika tidak, maka aku terpaksa akan bertindak dan kau tak akan suka dengan itu. Dengan tertawa terbahak-bahak, sang Raja Surga Selatan itu pun mengatakan, seekor kera yang kebetulan nyawanya diampuni di surga mau menakutiku? Hahaha, lucu sekali. Memang bisa apa kau denganku? Wukong pun di sini susah menjelaskannya. Jadi kau sungguh ingin bertarung, ucap Sun Wukong. Jenderal Surga Selatan pun langsung tertawa terbahak-bahak lagi dan mengatakan, tentu saja, sambil meluruskan tangannya. Baiklah kalau begitu, kita lihat siapa yang akan mendapat akhir yang buruk. Dan Wukong di sini merasa ada aura pedang yang sangat kuat, tapi Wukong tidak akan takut karena Wukong punya toya emas. Dan serangan pun dilancarkan oleh Raja Surga Selatan. Klang, 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 klang. Dan pedang Raja Surga Selatan pun bahkan bisa dihancurkan dengan toya emas Sun Wukong. Dan boom, toya emas pun langsung dilancarkan ke perut Raja Surga Selatan. Mampus kau, ucap Wukong. Dan Raja Surga Selatan pun terpental hingga menggebu-gebu. Wukong pun di sini langsung menemui gurunya dan berkata, "Guru, adik-adikku, pasti kalian kesulitan tanpa aku, bukan? Tak usah takut, aku sudah kembali. Serahkan saja ini semua padaku." Grandmaster pun di sini agak sedikit terkejut dan mengatakan, "Wukong." Yang lain pun sontak mengatakan, "Kakak Wukong?" Wukong pun mengatakan, kalian benar. Walau wujudku berbeda, tapi toya emasku ini tak mungkin bisa dipalsukan. Setelah kita berpisah di Laut Cina Selatan, aku pergi ke alam baka dan melewati jembatan reinkarnasi. Lalu aku jadi seperti ini. Guru Tang Sanzan pun menjawab, jembatan reinkarnasi, seharusnya kau kehilangan semua ingatanmu. Lalu bagaimana? Wukong mengatakan itu benar, tapi yang dikatakan guru itu hanya berlaku untuk manusia. Sebagai pertapa setara surga sudah jelas berbeda bagiku. Aku terlahir kembali dari batu dan setelah itu banyak sekali hal yang terjadi. Aku tak sabar untuk menceritakannya pada kalian semua. Aku telah kembali ke dunia ini. Bertemu dengan kalian lagi itu sangat menyenangkan dan sekarang aku selesaikan urusanku dulu. Hai Raja Surga Selatan, kau masih belum mati ternyata ya. Di sini Raja Surga Selatan pun terlihat sangat marah pada Wukong. Hai kera brengsek, kau juga menghancurkan hartaku saat di surga. Karena kau sekarang di sini, aku akan hukum kalian semua sekaligus. Saat aku serius, siluman kera itu bukan apa-apa di depanku. Wukong pun menjawab, kau kira aku akan takut padamu? Bahkan surga dan neraka pun tak membuat aku takut. Rasakan ini. Dan
Bam 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 bam. Dan Wucing di sini masih sedikit penasaran, benarkah itu kakak Wukong? Guru Tang pun mengatakan raganya mungkin berubah, namun kepribadiannya masih tetap sama. Tak salah lagi, itu adalah Sun Wukong. Aneh sekali. Aku tak merasa terkejut. Rasanya seperti sudah bisa diduga kalau dia pasti akan muncul lagi di depan kita. Aoksu pun heran dan berkata, ini absurd. Kembali dari kematian dan berubah rupa. Baji di sini pun ikut berkata bahwa Wukong layak dipanggil sebagai kakak kita. Dan Xiao Yu pun merasa senang. Tak kusangka Sun Wukong akan kembali. Baji pun di sini menambahkan, kan Wukong sudah kembali. Sekarang kita tak perlu takut lagi dengan Raja Surga Selatan itu. Dengan semangat Bailang pun mengatakan, ayo kita bertarung bersama, bekerja sama untuk mengalahkannya. Guru Tang pun bertanya kepada Bailang, sedang apa kau berdiri di sana? Menurut pengalamanku kita bisa istirahat saat Wukong sedang bertarung. Setelah Bailang menoleh ke belakang, ternyata gurunya lagi asik minum teh. Hehehe, Aoksu dan kucing oranye itu pun mengatakan bahwa dia minta tehnya. Mungkin karena dia juga haus ya, kecapean juga coy. Guru Tang mengatakan, aku merasa letih sekali setelah semua pertarungan hari ini. Wuji pun datang dan berkata, aku membawa beberapa manisan buah. Ini akan memulihkan tenagamu, guru. Setelah tadi Bailang dipanggil untuk minum teh sama Guru Tang, Bailang pun mendekat. Kau benar, tolong periksa juga kondisi Kak Baji. Dia masih bergerak? Guru Tang mengatakan kepada Baji, Baji, apakah kau bisa dengar aku? Xiao Yu pun menambahkan, kumohon bertahanlah. Baji pun mengatakan, apakah semuanya masih hidup? Baguslah, aku di sini bisa mati dengan tenang. Dan Guru Tang bertanya kepada Baji, apa yang terjadi? Kau bilang tak akan bisa hidup lebih lama lagi. Baji di sini menjelaskan bahwa aku telah dikutuk oleh seseorang. Itu adalah kutukan di saat ajal mereka. Dia mengutukku supaya aku tak pernah bisa hidup damai sepanjang hidupku. Guru, ini adalah tanda kutukan itu. Tanda ini sangat menyiksaku. Menyiksa seperti apa maksudmu? Ucap Guru Tang. Baji pun melanjutkan perkataannya. Tanda ini membuatku mengalami banyak sekali mimpi buruk. Itu sulit dijelaskan, tapi itu sangat buruk sekali. Guru, selama kalian semua selamat, aku tak menyesali apapun. Aku kembali agar bisa melakukan semua yang kumampu. Demi menebus kesalahan yang kuperbuat, aku bisa membantu, bukan? Sruk. Dan akhirnya Baji pun di sini sudah tak berdaya lagi. Bailang pun langsung berteriak, Kak Baji, bertahanlah Kak Baji. Aduh, kok ceritanya jadi sedih gini ya, anjir udah. Oke, lanjut ke topik. Kak Baji, kenapa kau harus mati setragis ini? Dan kayaknya di sini Guru Tang pun hanya bisa diam dan tiba-tiba Guru Tang pun langsung meraih baju Baji dan plak plak plak. Bailang yang menyaksikan itu langsung terkejut. Xiao Yu pun langsung berteriak, Grandmaster, apa yang kau lakukan? Guru Tang menjelaskan bahwa dia layak diberi hukuman tamparan. Dengan begitu dia akan pulih kembali setelah kuhajar. Benar saja, setelah dapat tamparan dari Guru Tang, Baji pun langsung berteriak, wah guru, aku bisa mati sungguhan kalau kau terus memukulku. Guru Tang pun mengatakan, berhentilah berakting kalau kau memang baik-baik saja. Kau pikir ini lucu? Dan siapakah orang yang telah mengutukmu? Lanjut Guru Tang. Baji pun menjawab, sebenarnya orang yang mengutukku itu adalah penduduk dari desa manusia di jalur iblis. Bailang yang melihat Baji duduk dengan tegak merasakan sepertinya Kak Baji kelihatan baik-baik saja. Guru Tang pun menjawab, kau telah dikutuk oleh seseorang di saat akhir ajal mereka. Pasti ada banyak alasan lain. Dan jika kau tak mengatakan yang sebenarnya, aku tak bisa membantumu, ucap Guru Tang. Baji pun melanjutkan bahwa mereka itu diserang oleh siluman kelinci, tapi mereka malah menyalahkanku.
Saat Guru Tang sedang berbicara dengan Baji, tiba-tiba bam! Guru Tang pun sedikit kaget dan ternyata itu adalah Wukong yang terpental dihajar Raja Surga Selatan. Guru Tang pun berteriak kepada Wukong, "Hai Wukong, apakah kau butuh bantuan?" Sambil mengangkat batu yang menimpanya, Wukong pun mengatakan, "Tidak perlu. Aku tadi hanya agak ceroboh saja." Dan Wukong pun berdiri dengan lantangnya. Wukong pun mengatakan, "Sini kau Raja Surga Selatan." Dan bam! Wukong langsung melemparkan pecahan batu besar dengan tongkat emasnya. Dan dengan santainya Raja Selatan mengatakan, "Melempar batu? Hahaha, cuma kera primitif saja yang akan melakukan ini." Dan batu itu pun langsung dibelah dengan tangannya yang super tajam melebihi pedang itu. Zwing! Dan Wukong langsung bergegas lompat dan menghajar Raja Surga Selatan dengan tongkat emasnya sambil berkata, "Senyumanmu itu sangat menjijikan. Aku sampai ingin menyobek wajahmu." Raja Surga Selatan pun langsung menangkis serangan Wukong sambil berkata, "Itu mustahil." Dan Raja Surga Selatan itu pun mengatakan, "Hehehe, toya emasmu itu kelihatannya bagus juga siluman kera. Kudengar toya itu sebenarnya adalah jarum emas dari Dinghai. Benar bukan?" "Memangnya kenapa?" jawab Wukong. "Jika aku membunuhmu, maka toya emas itu akan menjadi milikku." Hahaha, ternyata membunuhmu itu ada gunanya juga. Tiba-tiba Wukong pun sedikit terkejut dan mengatakan, "Kenapa orang ini tiba-tiba bertambah ganas? Sekarang dia benar-benar jadi berbahaya." Dan Raja Surga Selatan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dari tangan kanan, South Heavenly King. Dan dari tangan kiri pun keluar Deathfire Cleaver. "Aku mengitari 10.000 sungai dan 10.000 gunung demi mencari harta yang terbaik. Akulah sang Raja Surga Selatan. Bam! Akan kucincang kau sampai habis. Matilah kau Wukong. Berikanlah toyamu itu padaku. Akan kurawat dengan baik." Wukong pun langsung menendang perut Raja Surga Selatan sambil berteriak, "Minggir kau penggila harta." Bam! Terpentalah Raja Surga Selatan. Waduh, makin seru aja nih ceritanya. Anjir, udah sampai capek memuruh mulut Mimin menceritakan ini semua. Oke, lanjut ke topik. Wukong pun berkata, "Kau bilang kau mau toyaku ini bukan? Baiklah, akan kuberikan padamu. Toya emas, memanjanglah." Begebum! Tepat di perutnya dan Raja Surga pun terpental sambil teriak, "Hentikan!" Buang! Semua terkejut karena bisa mementalkan toya emas Wukong dengan perutnya. Dan Guru Tang pun di sini mengatakan bahwa kekuatan Raja Surga Selatan tidak bisa diremehkan. Oke, lanjut. Setelah melalui ratusan perang, mana mungkin aku takut dengan siluman kera yang hanya memiliki beberapa ratus tahun kultivitas. Kekuatanku yang sebenarnya setelah beberapa kali bertualangan, setelah melihat caraku bertarung, seharusnya kalian semua yang takut padaku, benar bukan? Ucap Pirufaka. Wukong hanya tersenyum mendengar ucapannya. "Aku juga masih belum serius. Aku tak akan kabur begitu saja dari pertarungan ini," ucap Wukong. Dan Wukong di sini dikejutkan dengan adanya Wujing dan Baji. Baji mengatakan, "Apa kau terlalu lelah untuk bertarung? Kak Wukong, kami akan membantumu." Sontak Wukong pun agak sedikit kesal mendengar perkataan Baji. "Apa katamu? Terlalu lelah? Siapa yang bilang? Hah?" Baji pun dengan wajah bercandanya mengatakan, Oke, kenapa kau memaksa? Kenapa kau memaksa untuk terlihat berani?" Dan Wujing di sini menambahkan, reputasi Raja Surga Selatan itu bukan bohong belaka. Akan lebih baik jika kita bekerja sama. Lanjut si babi itu pun berkata, "Kakak sudah pernah mati sekali. Kalau sampai mati 2 kali akan gawat." "Siapa bilang aku akan mati?" ucap Wukong yang kesal. Wujing mengatakan, "Aku tak meragukan kekuatanmu, tapi setelah reinkarnasi kekuatan kakak berkurang.
Dan Baji di sini melanjutkan perkataan Wujing. Benar, kekuatan Kak Wukong itu jauh lebih besar dariku. Tapi saat ini kelihatannya malah aku yang lebih kuat darinya. Wujing melanjutkan lagi. Masih banyak ruang untuk berkembang bagimu kakak. Wukong yang kesal di sini pun langsung berkata, kalian berdua bisa diam. Kembali ke Raja Surga Selatan. Di sini dia sudah mengeluarkan arwah jahatnya dan dia pun berkata, tak akan ada bedanya walaupun kalian bertiga bekerja sama. Ini akan semudah memotong sayuran. Tak masalah bagiku walaupun kalian menyerang bersama. Tiba-tiba dari belakang Raja Surga Selatan pun datanglah angin es yang menembus ke bagian depan. Dan Raja Surga Selatan itu pun berkata, angin dingin dari belakangku ini, angin apa? Dan si Shinji season 4 chapter 46 pun bersambung di sini kawan. Padahal lagi sedang seru-serunya ya. Nah, di sini apakah kalian tahu tentang es yang keluar dari perut Raja Surga Selatan itu? Oke, di sini Mimin akan kasih sedikit clue ya, bahwa besok kita akan kedatangan sang naga legenda. Kalian masih tahu kan? Legenda Neza. Oke, buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya ya. Jangan lupa buat subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan video lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan tambah semangat membawakan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and bye bye.